Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faisal, dosen tetap Yayasan di Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara, program studi hukum. Saya sudah menjadi dosen di FH UISU sejak tahun 2015. Dan saat ini saya juga diberikan amanah menjadi Kepala Laboratorium Hukum. Mata kuliah yang saya ampu di tahun ini, di tahun ajar 2023 sampai dengan 2024 ini adalah mata kuliah pengantar ilmu hukum, pengantar hukum Indonesia, hukum internasional, pendapat hukum, praktik hukum acara perdata, dan filsafat hukum. Mata kuliah mana yang masih dalam rumpun ilmu hukum yang sesuai dengan latar belakang pendidikan dan keahlian saya. Dalam kesempatan kali ini, izinkan saya untuk melaksanakan pernyataan diri dosen untuk unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT PT di bidang pengajaran untuk kepentingan sertifikasi dosen di tahun 2024. Video ini terbagi ke dalam dua bagian. Bagian pertama merupakan penjelasan mata kuliah yang saya ampu yang meliputi DIA, Delivery, Interaction, dan Assessment. Bagian kedua, bersihkan rekaman proses pembelajaran mata kuliah terkait. Pertama, saya akan menjelaskan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah Filsafat Hukum, yang sesuai dengan mata kuliah SK Jabatan Akademik saya. Deskripsi mata kuliah Filsafat Hukum memiliki kode mata kuliah IH 2117 IH 46 dengan bobot 2 SKS, merupakan mata kuliah wajib di semester 6 perkuliahan di FH UISU. Dengan tim pengajar yang terdiri dari Prof. Dr. HM Yamin Lubis, SHM SCN, dan saya sendiri Dr. Muhammad Faisal, SHMH. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib nasional dan wajib fakultas yang membawa mahasiswa untuk memahami dasar-dasar dari pengertian filsafat hukum, sejarah dan perkembangan filsafat hukum, aliran-aliran filsafat dan mazhab-mazhab filsafat hukum, serta permasalahan-permasalahan yang ada di dalam filsafat hukum. Pokok pembelajaran mata kuliah filsafat hukum dititik beratkan pada penguasaan mahasiswa terhadap mazhab-mazhab filsafat hukum yang dilahirkan berdasarkan aliran-aliran filsafat yang ada. Selanjutnya, kemampuan yang diharapkan ataupun capaian pembelajaran mata kuliah ini adalah mahasiswa mampu menguasai dan menjelaskan pengetahuan tentang pengantar filsafat, metode dan sistem berpikir, hubungan filsafat dan filsafat hukum, sejarah dan perkembangan filsafat hukum, ruang lingkup filsafat hukum, hakikat dan tujuan hukum, mazhab-mazhab hukum dalam aliran filsafat alam, analitik dan kritis, perkembangan mazhab hukum, serta permasalahan filsafat hukum dari hubungan antara hukum, moral dan etika, antara hukum dan keadilan, serta antara hukum dan kekuasaan. Materi pembelajaran, adapun untuk mencapai kemampuan akhir yang diharapkan, maka materi pembelajaran yang disesuaikan adalah sebagai berikut. Pengantar filsafat, metode dan sistem berpikir, hubungan dan perbedaan filsafat dan filsafat hukum, sejarah dan perkembangan filsafat hukum, ruang lingkup filsafat hukum, hakikat dan tujuan hukum, mazhab hukum dalam aliran filsafat alam, mazhab hukum alam, serta kemunculan mazhab utilitarianisme, mazhab hukum dalam aliran filsafat analitik, mazhab sejarah, mazhab positivis, dan mazhab sociological jurisprudence. Mazhab hukum dalam aliran kritis, mazhab critical legal studies, perkembangan mazhab hukum, permasalahan filsafat hukum dengan hubungan antara hukum, moral, dan etika, permasalahan filsafat hukum dalam hubungan hukum dan keadilan, serta permasalahan filsafat hukum dalam hubungan hukum dan kekuasaan. Referensi yang saya gunakan dalam mengampu mata kuliah ini adalah referensi yang sudah dimutakhirkan berupa buku-buku, edisi, dan cetakan terbaru sebagai berikut. Buku karya Antonius Cahyadi dan Fernando Manulang berjudul Pengantar ke Filsafat Hukum. Buku karya Budiono Kusuma Hadmijojo berjudul Teori Hukum, Dilema Antara Hukum dan Kekuasaan. Buku Lili Rasidi berjudul Pengantar Filsafat Hukum. Buku karangan Mahadi berjudul Falsafah Hukum Suatu Pengantar, dan buku Sacipto Raharjo berjudul Ilmu Hukum, serta referensi lainnya yang disesuaikan dengan kebutuhan pembelajaran. Selanjutnya, sistem pembelajaran atau mode perkuliahan. Untuk kelas reguler, perkuliahan dilaksanakan secara tatap muka atau di luar daring. Khusus untuk kelas eksekutif ataupun kelas kerja, saya memberlakukan perkuliahan secara hybrid, di mana mahasiswa yang bisa hadir maka akan dilaksanakan perkuliahan tatap muka. Namun, mahasiswa yang tidak bisa hadir atau sedang tugas di luar kota, saya laksanakan perkuliahan melalui aplikasi Zoom pada saat yang bersamaan dengan perkuliahan tatap muka. Untuk pembagian
materi, saya menggunakan aplikasi WhatsApp untuk membuat WhatsApp grup kelas sehingga RPP, RPS, serta materi ajar yang saya gunakan semuanya dibagikan ke mahasiswa melalui WhatsApp group. Pelaksanaan tugas maupun kuis saya menggunakan aplikasi Google Form. Link Google Form kemudian saya bagikan ke mahasiswa melalui WhatsApp group yang tadi sudah dibuat. Perkuliahan dilaksanakan sebanyak 16 kali pertemuan. Pertemuan pertama saya gunakan untuk mengenalkan RPP dan RPS serta kontrak perkuliahan. Dilanjutkan dengan materi pembelajaran sampai dengan perkuliahan ke-7. Di perkuliahan ke-8 akan dilaksanakan ujian tengah semester. Setelah itu perkuliahan akan dilanjutkan sampai dengan perkuliahan ke-15. Di perkuliahan ke-16 akan dilaksanakan ujian akhir semester. Metode pembelajaran, perkuliahan dilakukan dengan presentasi materi pembelajaran dan tanya jawab, serta menggunakan metode pembelajaran Student Centered Learning atau SCL dengan metode Small Group Discussion, Collaborative Learning, Case Study, dan Problem Based Learning. Penggunaan model pembelajaran disesuaikan dengan kebutuhan yang ada sebagaimana dalam model pembelajaran dalam RPS. Untuk interaksi, sebagaimana kebiasaan yang diterapkan di Fakultas Hukum UISU, maka saya selalu memulai perkuliahan dengan mengucapkan basmalah dan memberikan salam kepada mahasiswa. Dalam sesi perkuliahan pertama, saya selalu menjelaskan RPP dan RPS terlebih dahulu, dilanjutkan dengan kesepakatan kontrak perkuliahan yang berisi kejelasan jadwal perkuliahan, deskripsi mata kuliah, materi yang diberikan, serta tata tertib perkuliahan. Setelah kontrak perkuliahan disepakati bersama, saya selalu menginstruksikan relator kelas untuk membuat WhatsApp group kelas agar saya bisa membagikan soft copy RPP, RPS, dan materi presentasi pengajaran saya. Setelah itu pada sesi perkuliahan berikutnya, saya memberikan materi perkuliahan sesuai dengan RPS yang telah saya persiapkan. Memasuki materi perkuliahan, saya selalu memulai dengan penjelasan sub CPLMK sesuai dengan RPS yang setelah saya berikan. Setelah itu saya melakukan tinjauan ulang terhadap materi sebelumnya sambil memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk memberikan pertanyaan terhadap materi sebelumnya. Setelah itu, saya memulai penjelasan materi pembelajaran pada sesi perkuliahan terkait. Laksanakan tanya jawab, menyimpulkan materi, dan memberikan gambaran awal materi berikutnya. Setelah itu, saya menutup pembelajaran dengan mengucapkan terima kasih dan mengakhiri perkuliahan dengan salam. Setelah selesai memberikan semua materi kuliah yang ada sesuai dengan RPP dan RPS, saya selalu menyempatkan waktu untuk melaksanakan kuis secara online melalui aplikasi Google Form. Saya memberikan kuis sebanyak 20 pertanyaan pilihan berganda yang isinya adalah review terhadap materi-materi sebelumnya. Tantangan yang saya rasakan selama memberlakukan kurikulum MBKM dalam pembelajaran adalah CPL yang ingin dicapai bukan lagi mahasiswa mengerti ataupun memahami, tetapi sudah memasuki tahap diharapkan mahasiswa mampu menguasai, menguraikan, serta menjelaskan materi yang sudah dipelajari. CPL ini merupakan tantangan tersendiri bagi mata kuliah yang saya ajarkan karena kebanyakan pembelajaran ilmu hukum umum berada di ranah teori yang bersifat ideal, retorika, dan metafisis, sehingga sulit untuk dikonkretkan. Namun, untuk mengatasi hal tersebut, saya selalu berupaya memberikan contoh yang mengaitkan materi pembelajaran dengan berita maupun kasus-kasus yang sedang viral. Sehingga model case study dan PBL adalah model yang paling sering saya gunakan untuk memunculkan partisipasi aktif mahasiswa dalam proses pembelajaran. Pengalaman saya sebagai praktisi hukum dalam menangani berbagai perkara hukum memberikan fondasi bagi saya dalam menjelaskan berbagai teori-teori hukum yang ada. Sehingga mahasiswa tidak hanya mengetahui lagi, tetapi juga mampu menjelaskan peristiwa-peristiwa hukum yang ada ketika ditanyakan oleh masyarakat umum. Selanjutnya dalam asesmen, penilaian capaian pembelajaran dilakukan dengan komponen sebagaimana dalam RPS, yaitu kehadiran 10%, UTS 20%, UAS 20%, tugas terstruktur 20%, tugas mandiri 20%, dan attitude 10%. Penilaian komponen kehadiran dilakukan dengan teknik observasi absensi mahasiswa dengan indikator penilaian kehadiran di atas 70% atau maksimal 3 kali ketidakhadiran tanpa alasan. Penilaian komponen UTS dan UAS dilaksanakan dengan teknik ujian tertulis dengan indikator penguasaan mahasiswa dalam menjawab pertanyaan tertulis sesuai dengan materi dan tujuan pembelajaran. Penilaian komponen tugas mandiri dan tugas terstruktur adalah dengan teknik penugasan pribadi dan penugasan kelompok terkait analisis fenomena hukum yang ada dengan materi yang diajarkan dengan indikator
penguasaan mahasiswa terhadap materi dan tujuan pembelajaran. Penilaian komponen attitude atau sikap dilakukan dengan teknik observasi dengan indikator keaktifan mahasiswa di dalam kelas. Baik, demikianlah bagian pertama video ini terkait dengan penjelasan DIE mata kuliah filsafat hukum yang saya ampu. Pada bagian kedua video ini akan ditayangkan rekaman proses pembelajaran tatap muka dengan dalam bentuk real classroom, mata kuliah filsafat hukum sebagaimana yang telah saya jelaskan sebelumnya. Selamat menyaksikan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat sore semuanya. Kita lanjutkan ya materi kita minggu lalu. Hari ini perkuliahan kita yang ke-13 mengenai permasalahan filsafat hukum, ya, hukum dan keadilan. Ini merupakan materi lanjutan dari materi kita minggu lalu, ya, materi ke-12 mengenai permasalahan filsafat hukum antara hukum, moral, dan etika. Ya, sebelum kita lanjutkan di materi hari ini, sedikit saya flashback materi kita minggu lalu. Minggu lalu kita membahas tentang hukum, moral, dan nilai, ya, yang diramu ke dalam suatu hal yang namanya etika. Setiap manusia pasti memilih nilai yang dianutnya. Oleh karena itu, seringkali kita jumpai ya pertentangan antara nilai-nilai yang dianut oleh tiap-tiap manusia. Begitu juga dengan hukum. Hukum merupakan perwujudan nilai yang dianut oleh legislator. Sehingga seringkali kita jumpai di materi minggu lalu pertentangan antara nilai yang dianut oleh hukum dengan nilai yang dianut oleh masyarakatnya. Nah, namun juga sudah kita pelajari juga perdebatan seperti itu tidak ada yang benar dan salah. Selama nilai-nilai itu diambil dari nilai-nilai kebaikan, maka pertentangannya tidak ada yang benar dan salah. Ya, itu sedikit flashback materi minggu lalu. Ya, apakah ada yang mau ditanyakan terhadap materi minggu lalu? Ya, jika tidak, saya anggap kita sudah mengerti ya materi minggu lalu. Namun jika masih ada yang mau dipertanyakan kemudian, boleh kalian bertanya melalui grup WA. Untuk hari ini, ya, materi ke-13, permasalahan filsafat hukum mengenai hukum dan keadilan. Nah, di sini dapat kita lihat sub CPLMK, capaian yang diinginkan ya bahwa mahasiswa mampu menguasai dan menjelaskan pengetahuan tentang hubungan dan perbedaan antara hukum dan keadilan. Nah, kita akan mempelajari apa hubungannya dan juga apa perbedaannya, serta menguraikan permasalahan filsafat hukum yang muncul dari keterkaitan hubungan hukum dan keadilan dan apa masalahnya. Bagaimana kita menguraikannya? Ya, tetap melalui model pembelajaran student centered learning, ya. Jadi keaktifan kalian diharuskan. Mulai dari presentasi materi pembelajaran, nanti saya presentasi sedikit, kemudian saya akan memunculkan isu, ya, maka kita akan lanjut kepada problem based learning (PBL). Setelah itu ada kasus yang akan kita bahas bersama di sini dan kita bagi ke dalam kelompok-kelompok kecil, ya, untuk kalian bahas bersama. Baru pada akhirnya kita akan melaksanakan yang namanya tanya jawab. Baik, saya masuk dulu ke dalam presentasi materi. Ya, latar belakang kenapa hukum dan keadilan ini memunculkan masalah. Ya, filsafat hukum mempersoalkan pertanyaan-pertanyaan yang mendasar tentang hukum. Ya. Namun ada satu yang selalu bermasalah, yaitu tujuan hukum. 3 tujuan hukum yang utama, yaitu kepastian, keadilan, dan kemanfaatan. Aristoteles mengatakan hukum ya merupakan alat untuk mewujudkan keadilan. Sehingga nilai yang ada di dalam hukum yang harus diwujudkan adalah nilai keadilan. Masalah kemudian muncul pertanyaan, bagaimana dengan kepastian, bagaimana dengan kemanfaatan? Mazhab hukum alam, ya, pengikut mazhab hukum alam mengatakan yang penting itu keadilan. Yang lain ini nanti. Karena hukum itu mewujudkan keadilan. Keadilan adalah rasa perasaan manusia yang berfungsi untuk mengendalikan keputusan akal. Inilah masalah kemudian muncul lagi. Bagaimana kemudian bisa kita mewujudkan atau kita mengkonkretkan suatu rasa perasaan? Bagaimana nih adil ini dikonkretkan? Sedangkan dia adalah rasa. Ketika saya merasa ini adil, belum tentu kalian merasakan ini adil. Adil yang dirasakan oleh tiap orang
pasti berbeda-beda. Nah, kenapa ini diperlukan? Karena dia mengendalikan akal agar berjalan di atas nilai-nilai moral, nilai-nilai tindakan yang baik. Karena yang dapat menentukan baik buruk adalah perasaan manusia. Nah, kita masuk di beberapa adagium yang memperlihatkan bahwa keadilan ini sangat agung di mata hukum. Ya, Cicero mengatakan sumum ius summa injuria. Pastian hukum yang absolut, penegakan yang tidak bisa dibantah, penegakan yang harus dilaksanakan. Inilah ketidakadilan yang tertinggi. Kok bisa seperti ini? Karena masyarakatnya sudah berubah. Masyarakat itu sangat cepat, sedangkan hukum selalu terlambat. Nah, saya masukkan juga hadis Rasulullah SAW sebagai bagian dari dakwah Islamiyah kita. Ya, Rasulullah Muhammad SAW berpesan kepada Abu Hurairah, keadilan 1 jam lebih utama daripada ibadahmu puluhan tahun. Sholat, zakat, dan puasa. Puluhan tahun kita sholat, zakat, puasa. Ternyata kita tidak adil, maka hilanglah itu semua. Penyelewengan hukum 1 jam lebih pedih dan lebih besar dalam pandangan Allah daripada melakukan maksiat 60 tahun. Kita lihat di dalam hukum Islam, baik dan buruk itu diutamakan. Keadilan yang dimunculkan dari nilai-nilai yang baik atau keadilan yang merupakan nilai yang baik, inilah yang diutamakan dalam hukum. Nah, sekarang kita masuk ke dalam PBL-nya, Problem Based Learning. Ya, kita bagi ke dalam kelompok kecil. Saya bagi saja ini ke dalam, ini kan ada 4, kanan dan kiri. Silakan kalian lihat ilustrasi ini. Ya, kalian bahas sebentar. Menurut kalian dari gambar ini, problem yang dimunculkan di sini, ketika ada orang dewasa, ya, anak kecil, dan sebutlah ini balita, lebih kecil lagi, menonton pertandingan baseball. Kemudian ada kotak-kotak yang membantu mereka untuk menontonnya. Menurut kalian, dari isu yang dimunculkan dari ilustrasi ini, mana keadilan? Baik, silakan. Sebelah kanan, kelompok kecil sebelah kanan. Mana? Jika kita dipatokkan dengan rasa keadilan itu, Pak, yang namanya adil, pasti semua orang mendapatkan hal yang sama. Dalam ilustrasi gambar lagi kehidupan, equity itu menunjukkan rasa adil. Karena rasa adil, mereka bertiga mendapatkan hal yang sama untuk nonton. Berarti equity dalam hal proporsional, ya, pantas mendapatkan, ya, yang kecil mendapatkan 2 balok, yang balita 2 balok, yang anak kecil 1 balok, sehingga semuanya bisa menonton. Inilah adil. Bagaimana kelompok yang sebelah? Equality juga adil, ya. Equality atau adil itu memberikan sesuatu sama semua. Ya. Memberikan sesuatu sesuai dengan porsinya. Contohnya misalnya, saya adalah mahasiswa, sedangkan adik saya adalah SD. Orang tua saya yang memberikan jajan kepada saya juga, sama seperti adik saya juga yang SD. Itu adalah adil. Sedangkan jika orang tua saya memberikan jajan kepada adik saya 5.000, sedangkan kepada saya 25.000, misalnya karena kebutuhan saya banyak, itu adalah keadilan. Baik. Oh, ini keren nih. Sehingga dua-duanya adil, ya. Cuma yang mengeluarkan rasa keadilan itu menurut bagus, ya, kelompok yang sebelah kiri adalah equity tadi, ya, karena dia proporsional. Baik, ini kan problemnya. Sekarang kita buka lagi pemikiran kita. Dari problem ini, ya, ketika semuanya mendapatkan hal yang sama, kemudian semuanya bisa menonton. Tadi saya sempat dengar Zidan berkata, bagaimana dengan yang di dalam? Kan ini bayar tiket, ini menonton gratis. Nggak adil dong ini. Problem keadilan adalah tidak bisa digunakan di semua permasalahan. Dia ada kotak-kotak tertentunya. Kapan dia menjadi adil dengan equality, kapan dia menjadi adil dengan equity. Kalau bagi saya, ini semua ketidakadilan. Karena ada pelanggaran di sini. Dia melihat tanpa bayar tiket. Melihat yang di dalamnya, ini tidak adil dong bagi yang di dalam. Sehingga tidak ada adil yang utuh untuk semuanya. Kalau kalian bilang yang equity adalah adil, bagaimana dengan yang di dalam? Dari sinilah kita melihat keadilan itu, rasa itu, tidak bisa dicerna oleh semua orang dengan sesuatu hal yang sama.
Bahkan bagus tadi bisa mengatakan ada yang adil, ada yang keadilan. Nah, ini baru pertama nih saya dengar mahasiswa yang bisa merespon seperti itu. Rata-rata pasti meresponnya dengan equity. Tidak semuanya tentang hukum itu adalah keadilan. Ada kepastian, ada kemanfaatan. Di mana kita lihat pertentangan ini. Pertentangan ini dapat kita lihat di berbagai kasus-kasus yang nyata. Di sini kita masuk ke dalam studi kasus ya. Baik, kasus Nenek Mina. Karena 3 biji kakao yang dia pindahkan dari pohonnya, kemudian tertangkap basah oleh mandor kebun. Nah, dia ngambil biji kakao, ditanyakan, buat apa itu kok kau ambil? Buat kujadikan benih lagi. Ini kan punya kami. Oh, kalau gitu saya kembalikan. Sudah dikembalikan, mandornya kemudian membawa ini ke polisian untuk dijadikan barang bukti terhadap 362, curian. Unsurnya terpenuhi tidak? Mengambil, memindahkan sebagian yang merupakan miliknya atau sepenuhnya milik orang lain secara tanpa hak. Unsurnya terpenuhi. Nenek Mina kemudian diperiksa di kepolisian. Naik berkasnya, kejaksaan, naik ke pengadilan. Di pengadilan, menurut kalian, jika kalian ini misalnya adalah hakim yang memutuskan perkara tadi, apa yang seharusnya kalian lakukan? Memutuskan, kata bagus, memutuskan nenek itu bersalah. Karena bukti unsur terpenuhi. Karena hakim adalah corong undang-undang. Hakim harus menegakkan undang-undang yang sudah dibuat oleh negara. Maka kalau dia bersalah, harus dinyatakan bersalah. Ada lagi pendapat lain? Silakan, silakan. Hakim harus ada membuat Berarti dia harus dihukum, tapi hukumannya harus sesuai. Hukuman atau peraturan yang ada tidak seharusnya dikenakan karena terlalu berat menurut Zidan terhadap perkara yang sedemikian ringan. Rasanya salah. Itulah yang namanya rasa keadilan. Ketika tadi Bagus mengatakan dia harus dihukum, ya tidak salah dong, karena kita menegakkan peraturan yang ada. Karena hakim adalah corong undang-undang. Jika hakim kemudian tidak menegakkan hukum yang sudah dibuat, buat apa ada hukumnya? Berarti kan nilainya adalah kepastian hukum. Menurut Zidan, ada yang salah nih kalau pasti seperti ini. Kalau ditegakkan setegak-tegaknya, ada yang salah. Ada rasa yang tidak terpenuhi. Masyarakat kemudian gusar. Masa yang seperti ini harus dihukum? Di mana keadilan? Padahal mereka belum tentu mengerti apa itu keadilan. Tapi mereka terganggu, resah. Inilah yang harus dipenuhi oleh hukum. Oleh karena itu, putusan pengadilan, selain dia merupakan corong undang-undang, setiap irah-irah putusan pengadilan kita, keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Mana ini yang harus kita utamakan? Keadilan, kepastian, atau kemanfaatan? Tapi karena kita belajar filsafat, kita sudah mengetahui nilai-nilai, hakikat, dan tujuan hukum, maka kita tahu tidak ada yang salah di situ. Mau kepastian, mau keadilan, selama dia berdasarkan nilai-nilai yang baik, maka tidak ada yang salah di situ. Baik. Sampai di sini materi kita. Ada yang mau bertanya? Silakan. baik, terima kasih untuk Pak. Saya bertanya, pertanyaan saya mengenai hukum. Hukum itu dasar, keadilan itu dasar. Tetapi hukum tersebut tidak mencerminkan adanya keadilan. Paragraf-paragraf seperti ini yang membuat kita bingung. Kita tinggal di negara Indonesia. Banyakkan hukum-hukum atau peraturan perundangan yang diatur oleh pemerintah dan diterapkan pada masyarakat. Contohnya, kamera. Perubahan rakyat. Ya. Apakah hal-hal tersebut tidak tahu hukum peraturan perundangan tentang kamera ini banyak kalau masyarakat mungkin yang sangat diterapkan. Menurut Bapak, apa yang Baik, kita bahas bersama. Pertanyaannya tadi, keadilan adalah nilai. Dia selalu lebih tinggi daripada hukum yang merupakan moralnya, yang merupakan normanya, yang merupakan tindakannya. Semua tindakan itu atau semua pengaturan itu harus berdasarkan nilainya, yaitu keadilan. Namun ternyata hukum yang ada sekarang ini, ya, Zidan mengambil contoh tapera tadi, hukum yang ada sekarang ini tidak mencerminkan
keadilan. Bagaimana bisa seperti itu? Ketika hukum itu harus dibentuk dari keadilan, tapi kenapa yang ada ini tidak berdasarkan keadilan? Paradoks seperti ini. Ya, saya cukup senang dengan pertanyaan ini. Inilah esensi dari materi kuliah kita hari ini. Ya, bagaimana hubungan hukum dan keadilan. Pertama kita bahas di awal. Hukum selalu terlambat, manusia selalu lebih cepat. Mengakibatkan kita merasakan hukum itu tidak layak lagi. Sehingga itulah yang memunculkan ketidakadilan. Itu yang pertama. Ketika kemudian apa yang kita rasakan sudah berbeda dengan apa yang dibuat, inilah yang mencerminkan ketidakadilan. Tetapi kan ini hukum yang baru dibuat. Tapera ini kan hukum yang baru dibuat. Kenapa mencerminkan rasa ketidakadilan? Di sini kita lihat tadi pemerintah keadilannya apa? Equality dan equity. Ketika ini dibuat, ini kan dimaksudkan untuk supaya orang-orang yang kurang mampu bisa memperoleh yang namanya rumah. Sehingga kita harus ibaratnya subsidi lah 3% dari gaji kita. Dilihat dari sisi kesejahteraan sosial. Dilihat dari tujuannya. Equality atau equity? Sehingga semuanya bisa punya rumah. Tugas pemerintah. Equality. Adil tidak bagi pemerintah. Adil bagi pemerintah. Bagi kita masyarakat yang terdampak, wah gajiku udah pas-pas, dipotong lagi 3%, besok mau makan apa? Sakit hati kita keluar peraturan itu. Tapi kembali lagi, inilah masalah yang tidak terjawab. Masalah keadilan adalah masalah rasa. Ada yang merasa adil, ada yang merasa tidak adil. Alasannya kenapa? Berdasarkan nilai-nilai yang ada. Nilai yang kita anut apa? Kesejahteraan dong. Saya mau apa yang saya hasilkan ya untuk saya, bisa untuk anak saya, bisa untuk istri saya, bisa untuk rumah saya. Kenapa ini harus dikorbankan untuk orang lain? Sedangkan pemerintah merasa ini harus ada pemersatu ini agar masyarakat ini semuanya bisa memperoleh perumahan yang layak. Maka dibuatlah yang namanya tapera tadi. Ini memperlihatkan keadilan itu juga digunakan, dikotak-kotakkan bagaimana dia perlu. Oke? Baik. Sehingga dilema ini memang tidak terjawab karena sama-sama sah-sah saja berdasarkan nilai yang baik. Jadi saya simpulkan dulu perkuliahan kita hari ini. Tadi kita sudah membahas tentang permasalahan hukum dan keadilan. Bahwa hukum sebenarnya sangat menjunjung tinggi keadilan. Tetapi dalam praktiknya, ya, keadilan itu selalu ditemukan dengan tujuan-tujuan hukum yang lainnya, yaitu kepastian dan kemanfaatan. Ketika ini bertemu, maka muncullah permasalahannya. Mana yang mau didulukan? Ketika kita mendulukan keadilan, maka ada dampaknya. Hukumnya menjadi tidak pasti, bisa berubah-ubah. Ketika kita mengutamakan kepastian, maka ada dampaknya. Mana rasa keadilan itu? Kenapa tidak terpenuhi? Sedangkan hukum harus memenuhi rasa keadilan. Ketika kita memusatkannya pada kemanfaatan, maka hilanglah nilai-nilai etis tadi. Ketika semuanya harus bermanfaat saja, maka semua cara dilakukan. Nah, inilah permasalahan filsafat hukum dalam pembahasan hukum dan keadilan. Minggu depan kita akan membahas tentang permasalahan yang ketiga, yaitu hukum dengan kekuasaan. Saya sudah memberikan bahan ajar kepada kalian, ya kalian coba pelajari terlebih dahulu supaya nanti di dalam perkuliahan sudah lebih mudah untuk dilaksanakan. Baik, dengan demikian saya sudahi perkuliahan kita hari ini. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah pernyataan diri dosen saya untuk unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT di bidang pengajaran untuk kepentingan sertifikasi dosen atau Serdos di tahun 2024. Atas perhatian dan penilaian yang diberikan, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.